Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, izin mempresentasikan hasil diskusi kami perihal faktor bahwa meteor adalah faktor kepunahan dari dinosaurus. Pertama-tama alangkah baik kami semua memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari Teknik Metalurgi dan Material 2021. Nah, nama saya Jason Christopher Purnama dari Teknik Kimia angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Anissa Safana Rahma dari Teknik Metalurgi dan Material 2021. Perkenalkan, nama saya Gabriela Pagenda dari Teknik Metalurgi dan Material 2021. Baik, izin melanjutkan. Untuk pertanyaan pertama adalah, how does the study of dinosaur extinction illustrate the scientific method? Oke. Analisis kimia dari lapisan tanah liat yang diendapkan di atas sedimen yang terbentuk selama periode kapur menunjukkan kandungan unsur iridium yang sangat tinggi. Iridium sendiri sangat langka di kerak bumi, tetapi relatif berlimpah dalam asteroid. Penyelidikan ini memunculkan hipotesis bahwa kepunahan dinosaurus terjadi sebagai berikut. Untuk menjelaskan jumlah iridium yang ditemukan, para ilmuwan menyarankan bahwa sebuah asteroid besar dengan diameter beberapa mil menghantam bumi pada saat dinosaurus menghilang. Dampak asteroid ini pastilah sangat dahsyat sehingga benar-benar menguapkan sejumlah besar satuan tanah dan benda-benda lain di sekitarnya. Debu dan puing-puing yang dihasilkan melayang di udara dan menghalangi sinar matahari sampai berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Tanpa sinar matahari yang cukup, sebagian besar tanaman tidak dapat tumbuh, dan catatan fosil pun menegaskan bahwa banyak jenis tanaman yang memang mati saat itu. Akibatnya tentu saja banyak hewan pemakan tumbuhan yang mati, dan kemudian pada gilirannya hewan pemakan daging mulai kelaparan. Berkurangnya sumber makanan jelas mempengaruhi hewan besar yang membutuhkan makanan dalam jumlah lebih besar, dan lebih parahnya kepada hewan-hewan kecil. Oleh karena itu, dinosaurus besar yang mungkin memiliki berat sampai 30 ton lenyap karena kekurangan makanan. Bisa dilanjutkan oleh Jason. Ya, saya lanjutkan untuk nomor 2. Pertanyaannya itu adalah, suggest two ways that would enable you to test the asteroid collision hypothesis. Baik, saya mendapatkan 2 hasil. Yang pertama itu seperti yang terdapat di bacaan, bahwa ilmuwan itu menemukan banyak zat iridium yang terdapat pada endapan dan fosil yang terbentuk pada zaman kapur. Zat iridium itu sangat langka di bumi, namun suatu asteroid itu memiliki sangat banyak zat iridium. Dan yang kedua itu saya juga peneliti menemukan adanya sperle yang terdapat dalam fosil endapannya. Sperle ini itu adalah manik-manik kaca hasil evaporasi material akibat hantaman asteroid. Silakan aja oleh Anissa. Okay. In your opinion, is it justifiable to refer to the asteroid explanation as the theory of dinosaur extinction? Menurut kami, berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh Jason dan Zaki di nomor 1 dan 2, penjelasan bahwa asteroid menyebabkan kepunahan dinosaurus sangatlah mungkin. Lalu bisa dilanjutkan oleh Kathleen. Jadi pada kali ini saya akan membahas nomor 4 dengan pertanyaan, available evidence suggests that about 20% of the asteroid's mass turned to dust and spread uniformly over Earth after settling out of the upper atmosphere. This dust amounted to about 0.02 gram per centimeter quadrat of Earth's surface. The asteroid very likely had a density of about 2 gram per centimeter cubic, so we need to calculate the mass in kilograms and tons of the asteroid and its radius in meter. And it's assuming that it was a sphere. So now I'll share my screen. Okay. So number 4, jadi ada mass asteroid itu 20%. Jadi akan menghasilkan jika desimal itu 0,2%, das amount-nya adalah 0,02 gram per centimeter kuadrat, density-nya itu diketahui bahwa 2 gram per centimeter kuadrat, dengan diketahui juga area of Earth-nya itu 5,1 kali 10 pangkat 14 meter kuadrat, dengan 1 lb itu sama dengan 493,6 gram.
Pertanyaannya adalah calculate mass dalam kilogram dan tons dan radiusnya dalam meters itu dalam berbentuk spheres. Jadi pertama kita harus mencari m dasnya 0,02 gram per centimeter kuadrat dikali 1 cm per 0,01 meter dikuadratkan untuk menghasilkan sentimeter yang ada di sebelah kiri dan meter di sebelah kanan dikali lagi dengan 5,1 kali 10 pangkat 14 meter kuadrat. Jika kita catat 0,02 dan 0,01-nya, maka kita akan menghasilkan 2 gram dengan sentimeter yang dicoret. Dikali 5,1 kali 10 pangkat 14 akan menghasilkan 1,02 kali 10 pangkat 17 gram. Dan karena diminta dalam kilogram ataupun ton, kami mengubahnya ke dalam ton dan menghasilkan 1,02 dikali 10 pangkat 11 ton. Diketahui juga mass asteroidnya itu adalah 20% dari mass dust-nya. Jadi kita hitung mass asteroidnya adalah 1,02 kali 10 pangkat 17 per 0,20 gram akan menghasilkan 5,1 kali 10 pangkat 17 gram dan kami konversikan lagi ke dalam ton dan menghasilkan 5,1 kali 10 pangkat 11 ton. Dan di sini kami menghitung density-nya dengan menggunakan M total per density 5,1 kali 10 pangkat 17 yang sudah diketahui tadi dibagi dengan 2 gram per centimeter kubik dan menghasilkan 2,55 kali 10 pangkat 11 cm kubik. Dan untuk menghitung karena diminta dalam spheres dan dalam meter, kami memasukkan ke dalam rumus spheres itu sendiri bisa dengan 3pi kali r kubik. Dan lalu kami masukkan dan menghasilkan akar dari 3 dikali 2,55 kali 10 pangkat 17 cm kubik per 4pi yang menghasilkan 3933,845 meter. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun terdapat kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.